pribadi yang setia kawan dan rela berkorban dan berbagi. Itulah bentuk hati kudus Yesus telah menjadi spirit dan semangat kita. Tidak hanya tahu, tidak hanya sadar, namun kita menjadi orang-orang yang melakukannya. Semoga hati kudus Yesus menjadikan kita semua orang-orang yang semakin peduli pada belas kasih dan cinta kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Yang terkasih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada, baik yang langsung maupun yang online, selamat malam. Malam Romo. Hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Satu hal yang ditegaskan gereja sejak awal adalah Allah yang kita imani, Allah yang rahim, Allah yang mencintai kita semua sejak awal, Allah yang cintanya dipertaruhkan dalam diri Sang Sabda yang menjadi manusia, dan cinta itu dituangkan dalam peristiwa sakramen-sakramen yang bersumber dari air dan darah tubuh Yesus. Syukur atas anugerah ini tentunya menjadikan kita hendaknya semakin menyadari hidup yang bersumber pada sakramen adalah hidup yang kita persembahkan. Sebagai bukti, kita juga menjadi orang-orang yang memiliki hati Yesus dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setiap kali saya merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, selalu disentakkan dengan satu penegasan bahwa menghayati iman akan Yesus adalah mengenakan hatinya dalam hati kita. Artinya bahwa kita yang beriman kepada Yesus adalah orang-orang yang siap diubah sehingga menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati Yesus dalam raga dan kemanusiaan kita. Tentu ini semua memiliki satu perjalanan yang panjang, namun sangat jelas. Apa yang dikatakan dalam bacaan pertama menjadikan kita semakin paham maksud dan tujuan kita menjadi orang-orang beriman. Kisah Allah yang mencintai umatnya, kisah Allah yang begitu rahim, kisah Allah yang selalu menjaga Israel dalam segala kebaikan Allah itu menunjukkan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang rahim, Allah yang Bapa. Konsekuensinya jelas, kalau kita mengimani Allah yang rahim, kita mengakui Allah kita Allah yang rahim, berarti kerahiman juga menjadi pergulatan rohani kita. Sebagai orang Katolik, kita tidak hanya menyembah Allah, namun kita menjadikan pribadi-pribadi yang hidupnya sesuai dengan makna kerahiman Allah dalam diri kita. Sehingga iman menjadi hidup, iman menjadi nampak, iman menjadi terasa oleh banyak orang. Sebagaimana dalam kisah bacaan pertama, Allah yang rahim itu nyata dengan membawa Israel keluar dari Mesir. Pengalaman kerahiman Allah, pengalaman belas kasih Allah, pengalaman hati Allah yang Maha Kudus juga merupakan pengalaman Santo Paulus, di mana Paulus merasa berbahagia meskipun merasa paling hina di antara para rasul. Paulus berbahagia karena hatinya dibentuk oleh Yesus. Maka ia diubah dari Saulus menjadi Paulus. Dan hati Paulus itulah yang kemudian dipertaruhkan dalam karya misi, dalam pelayanan, dalam pewartaan dan kerasulannya.
Paulus menjadi pribadi yang demikian kokoh dalam kerasulan, dalam pelayanan karena Paulus telah diubah hatinya menjadi hati seperti Kristus, hati yang berbelas kasih, hati yang maha rahim, hati yang suci. Itulah yang kemudian menjadikan kita juga diingatkan kembali bahwa merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus adalah kita juga punya kerinduan seperti Paulus, berdoa dan berjuang supaya hati kita pun dibentuk olehnya. Apa yang dikatakan Injil saya kira menjadi pedoman kita bersama. Gereja dalam sejarah dan perutusannya yang bersumber dari peristiwa wafat dan kebangkitan Tuhan adalah gereja yang selalu menyediakan harapan itu. Dengan mengalirnya darah dan air dari lambung Yesus, itulah cara Allah menguduskan gereja dalam sakramen-sakramen. Kita ingat bahwa sejak awal, sejak lahir sampai mau mati, kita ini selalu dalam kerahiman Allah, dalam cinta kasih Allah yang selalu diupayakan bahwa saat-saat tertentu kerahiman itu nyata dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian hati Yesus yang Maha Kudus itu bukan sekedar sebuah devosi belaka, melainkan sebuah proses di mana kita semua, Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk mensyukuri lewat sakramen-sakramen kita ini dikuduskan sebenarnya, disucikan supaya kita memiliki hati putranya sendiri. Dalam baptis kita diawali dengan disucikan sejak awal, dalam kondisi terlunta-lunta, dalam kondisi kedosaan, dalam kondisi kita tidak sekehendak dengan Allah. Karena cintanya Allah memberikan sakramen pengakuan dosa atau sakramen belas kasih Allah, merupakan kesempatan kita untuk diubah hati kita setara sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Sakramen belas kasih Allah, Allah tidak rela hati kita terpikat oleh kejahatan, melainkan hati yang sungguh-sungguh ingin dibentuk oleh kehendak Allah sendiri. Maka belas kasih Allah nampak dalam sakramen pengampunan dosa. Bahkan dalam kondisi yang paling terburuk, dalam kondisi yang paling rentan dan rapuh, kita tetap didampingi karena kerahiman Allah dan belas kasih Allah. Hati kudus Yesus yang begitu mulia dalam sakramen pengurapan orang sakit. Intinya bahwa seluruh hidup kita ini dididik untuk memiliki hati putra sendiri, menjadi hati yang berbelas kasih. Tentu tidak mudah, ya. Menghayati peristiwa hati kudus Yesus ini tidak mudah. Orang tahu bahwa itu devosi yang sangat luar biasa, tahu, ngerti. Bahkan banyak orang bisa menerjemahkan lewat aneka tulisan tentang kehebatan hati kudus Yesus dengan segala cara dan teologinya. Namun baru mengerti. Orang seringkali juga tergerak. Orang merasa terdorong untuk mewujudkan semangat hati kudus Yesus. Namun seringkali ketika sudah menghadapi praktek-praktek perwujudan belas kasih, perwujudan cinta kasih, seringkali kita mundur. Saya ingat akan setiap hari, setiap saat saya membuat tanda salib. Tanda salib yang saya hayati bukan sekedar lambang, namun sebuah komitmen, sebuah penegasan bahwa menjadi orang Katolik itu menjadi orang yang utuh, orang yang sempurna, yang cintanya triniter, ngerti, tergerak, dan berbuat. Sehingga iman kita bukan iman yang hanya berhenti pada pengertian, bukan hanya berhenti pada kehendak, namun juga terwujud dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Dengan merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, gereja sangat jelas maksudnya. Bapak, Ibu, dan saya
apapun latar belakang dan alasannya, dipanggil untuk hadir sebagai orang Katolik yang memiliki hati kudus Yesus. Sehingga setiap kali kita juga meneguhkan hati kudus lewat adorasi, kita diajak untuk nyecep, bukan sekedar menyembah, untuk menyerap kekuatan sakramen, kekuatan hati kudus Yesus, agar mengubah dan masuk dalam nurani kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dididik oleh hati kudus Yesus, sehingga menjadi pribadi yang menampakkan, meskipun dalam kelemahan dan kerapuan manusiawi kita dikuatkan dan dididik oleh hati kudus Yesus, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang menampakkan belas kasih itu. Kehebatan kita, kehebatan gereja, kehebatan Bapak Ibu dan saya sebagai orang Katolik, ketika kita menghadirkan atau membawa hati belas kasih Allah dalam kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam praktek-praktek masyarakat lainnya, dalam pekerjaan dan sebagainya. Menjadi orang yang berbelas kasih, menjadi orang yang penuh pengampunan, menjadi orang yang peduli, dan menjadi pribadi yang setia kawan dan rela berkorban dan berbagi. Itulah bentuk hati kudus Yesus telah menjadi spirit dan semangat kita. Tidak hanya tahu, tidak hanya sadar, namun kita menjadi orang-orang yang melakukannya. Semoga hati kudus Yesus menjadikan kita semua orang-orang yang semakin peduli pada belas kasih dan cinta kasih. Tuhan memberkati. Amin.